Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yohana Jublina Mailani, asal sekolah SMA Negeri Buraga, Kabupaten Alor. Saya salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 kategori 1 di Universitas Nusa Cendana Kupang. Saya akan mempersembahkan video pembelajaran siklus 2. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Bangunlah pemuda pelajar, bangkitkan semangat juangmu. Dengan jiwa penuh satria, kejar cita-citamu. Bersikap jujur dan mandiri, disiplin. Selamat siang anak-anak. Siang, Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini melalui pembelajaran daring, Ibu harapkan kalian perhatikan mikrofon, perhatikan baterainya di HP atau laptop. Terus perhatikan cara duduk. Kalian punya wajah semua itu harus ada di kamera ya. Setelah ada pertanyaan, kalian boleh hidupkan mikrofon baru menjawab. Setelah menjawab, kalian matikan. Dan ada teman yang berbicara, yang lain matikan mikrofonnya ya. Setelah kalian diberi kesempatan untuk berbicara, baru hidupkan mikrofonnya. Oke anak-anak, bagaimana? Sudah siap menerima pelajaran hari ini? Siap, Ibu. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran, kita harus bersyukur ya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Sang Pemberi kehidupan, sehingga kita dipertemukan dalam pembelajaran hari ini. Walaupun pembelajarannya online, Ibu yakin kalian semua sehat, semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Harapan Ibu dalam pembelajaran online hari ini ada keaktifan ya. Bukan saja Ibu, tetapi kalian semua harus aktif dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Oke anak-anak, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, Ibu minta salah satu dari kalian pimpin kita di dalam doa. Elizabeth, silakan pimpin kita di dalam doa. Ya, oke, baik. Teman, kita guru sebelum kita melakukan aktivitas kita, marilah kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, Oke, terima kasih Elizabeth. Nah, sebelum kita lanjut, Ibu mau mengecek kehadiran kalian hari ini. Oke, silakan duduk. Ya, semuanya hadir ya, luar biasa. Halo anak-anak. halo, Ibu. Oke. Sebelum kita lanjut materi kita hari ini, Ibu mau mengulas kembali materi minggu lalu ya, pertemuan pertama. Siapa yang tahu materi pertemuan pertama kita? Oke. Ya, jadi pertemuan pertama kita itu kan kita belajar menyangkut konsep ilmu ekonomi ya. Ya, konsep ilmu ekonomi. Sekarang Ibu mau tanya ya. Ilmu ekonomi itu berasal dari bahasa? Dari bahasa Yunani, Ibu. Ya. Ya. Yaitu yakni ekonomia yang terdiri dari dua kata, yaitu aikos dan nomos. Aikos berarti rumah tangga, sedangkan nomos berarti aturan. Jadi, ekonominya diartikan sebagai aturan manajemen dalam rumah tangga. Oke, luar biasa. Mari kita berikan aplaus.
Berikan aplaus kepada Elizabeth ya, luar biasa. Ya, jadi ilmu ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani ya. Jadi kita kalau belajar ilmu ekonomi, kita belajar bagaimana kita memenuhi kita punya kebutuhan sehari-hari. Ya, jadi untuk kelanjutan materi kita saat ini, kita masuk pada KD 3.1, yaitu mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi, dan KD 4.1 mengidentifikasi kelangkaan dan biaya peluang dalam memenuhi kebutuhan. Ya, jadi indikator daripada pembelajaran hari ini yaitu yang pertama menjelaskan pengertian ilmu ekonomi, menganalisis masalah ekonomi yaitu kelangkaan kebutuhan yang relatif tidak terbatas, mengidentifikasi pilihan kebutuhan dan keinginan dan skala prioritas. Ya, untuk tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian ilmu ekonomi, menganalisis masalah ekonomi, kelangkaan, kebutuhan yang relatif tidak terbatas, mengidentifikasi pilihan, kebutuhan dan keinginan dan skala prioritas. Anak-anak sekalian, sebelum Ibu menjelaskan materi masalah ekonomi, kelangkaan, kebutuhan, dan pilihan, sebelumnya Ibu akan tampilkan video pembelajaran menyangkut materi kelangkaan dan kebutuhan. Ibu harap kalian boleh menyaksikan video ini dengan seksama sehingga nanti bisa menjawab soal-soal diskusi nanti ya. Kelangkaan adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Kelangkaan sumber daya dibanding dengan kebutuhan manusia akan menyebabkan tidak terpenuhinya sebagian atau seluruh kebutuhan untuk hidup. Kelangkaan ini menyebabkan permasalahan terhadap ekonomi manusia. Dalam banyak kasus, penyebab kelangkaan adalah penurunan pasokan yang terkadang tidak terduga. Sebagai contoh, adalah ketika kekeringan terjadi dan air mengering. Dalam kasus lain, kelangkaan disebabkan karena persediaan berkurang secara perlahan. Sebagai contoh, adalah kelangkaan batu bara dan minyak bumi. Dalam situasi lain, kelangkaan dapat disebabkan karena permintaan meningkat secara drastis. Sedangkan, pasokan tidak dapat mengimbangi dengan cepat. Kondisi geografis Indonesia terdiri dari banyak pulau yang kondisi fisiknya beraneka ragam. Hal ini menyebabkan pemenuhan kebutuhan yang juga tidak sama di setiap daerah. Banyak daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan karena tidak adanya sumber daya di daerah dan sulitnya akses ke daerah tersebut. Kita sering melihat bahwa terkadang di suatu daerah memiliki sumber daya yang besar, sedangkan di daerah lain hanya memiliki sedikit bahkan tidak ada sama sekali. Sangat jelas bahwa kondisi tersebut menyebabkan kesenjangan ekonomi karena setiap daerah tidak memiliki akses yang sama ke sumber daya yang dibutuhkan. Berdasarkan uraian tadi, kita dapat membagi penyebab kelangkaan tersebut ke dalam 3 jenis utama, yaitu kelangkaan akibat permintaan meningkat. Kelangkaan ini terjadi ketika peningkatan populasi
atau peningkatan konsumsi melebihi persediaan sumber daya. Kelangkaan akibat kurangnya pasokan. Kelangkaan ini terjadi ketika faktor lingkungan mengurangi ketersediaan sumber daya, seperti kurangnya air selama kekeringan. Dan kelangkaan akibat akses yang tidak merata ke sumber daya. Sebagai contoh, adalah kondisi fisik yang berbeda pada setiap pulau di Indonesia. Hal ini menyebabkan tidak meratanya akses daerah ke sumber daya yang dibutuhkan. Sekian dulu video singkat tentang kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi manusia. Oke, anak-anak, kalian sudah menyaksikan tadi video ya menyangkut kelangkaan dan kebutuhan. Ya, di sini ada materi yang Ibu buat dalam PowerPoint. Kalian menyaksikan materi itu. Setelah itu kalian akan diskusikan materi menyangkut kebutuhan dan kelangkaan. Ya, yang pertama itu menyangkut kelangkaan. Ya, kalian perhatikan, kelangkaan adalah kondisi di mana manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Ada faktor-faktor yang menyebabkan kelangkaan. Yang pertama ada pertumbuhan penduduk, kemampuan produksi, perbedaan letak geografis, dan bencana alam. Jadi di mana pertumbuhan penduduk itu yang semakin cepat tanpa disertai dengan proses produksi suatu alat pemuas kebutuhan yang memadai akan menyebabkan terhambatnya proses pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Itu menyangkut masa faktor pertumbuhan penduduk. Faktor yang berikut itu bencana alam. Bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, serta bencana alam yang lain merupakan salah satu faktor penyebab kelangkaan. Ya, yang berikut menyangkut dampak daripada kelangkaan. Yang pertama itu kenaikan harga. Jadi di mana kenaikan harga itu jika permintaan lebih besar dari ketersediaan sumber daya, maka harga akan melambung. Yang kedua itu menyangkut pengangguran meningkat. Ya, jadi kelangkaan alat pemuas kebutuhan menyebabkan perputaran roda ekonomi tidak berjalan dengan lancar, sehingga banyak hal yang tidak dapat terpenuhi, termasuk ketersediaan sumber pembiayaan untuk mengaji tenaga kerja. Ya, dampak yang berikut itu menyangkut kriminalitas meningkat. Ya, di mana untuk memuaskan kebutuhan, seseorang harus memiliki alat tukar yang seimbang. Untuk memperoleh alat tukar, diperlukan suatu usaha dan pengorbanan. Yang berikut, angka kemiskinan bertambah. Ya, jadi minimnya sumber daya yang mampu menghadirkan daya beli berdampak pada ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan. Ya, di sini ada cara untuk mengatasi kelangkaan. Yang pertama itu kita harus menyusun skala prioritas. Jadi, untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia perlu membuat perencanaan. Perencanaan ini disusun berdasar prioritas dari mulai kebutuhan yang penting hingga yang tidak penting. Yang kedua itu menghemat penggunaan sumber daya alam. Meski hasil alam ini berlimpah ya, namun jika pemanfaatannya tidak dibatasi, maka lambat laun akan menipis dan kemudian habis. Jadi manusia diharapkan bijak dalam memanfaatkan sumber daya alam. Terus memelihara kelestarian alam. Jadi tiap hari di mana ribuan pohon itu ditebang untuk memenuhi kebutuhan produksi kertas. Bukan hanya itu saja,
kayu-kayu juga banyak ditebang, kemudian diekspor sebagai barang mentah. Penebangan hutan secara besar-besaran akan membuat yang menjadi habitat hidup pohon itu akan menjadi gundul dan gersang. Dampak yang terjadi dari kondisi ini adalah bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan kurangnya kandungan air dalam tanah. Terus memanfaatkan sumber daya pengganti. Jadi ada dua jenis sumber daya alam di bumi ini, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam tidak dapat diperbarui itu persediaan terbatas, kebutuhan yang bersifat konkret atau nyata, tetapi juga bersifat abstrak, tidak nyata. Nah, misalkan rasa aman, ingin dihargai atau dihormati, maka kebutuhan manusia bersifat tidak terbatas. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kebutuhan manusia itu tidak terbatas sebagai berikut. Nah, di mana makin bertambahnya jumlah penduduk, makin maju ilmu pengetahuan dan teknologi, makin meluasnya lingkungan perguruan, meningkatkan tingkat kebudayaan manusia. Dalam pemenuhan kebutuhan manusia yang tidak terbatas, dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Jadi, kita harus berusaha secara individu atau kelompok dalam masyarakat atau lingkungan. Yang berikut pemenuhan kebutuhan tidak sekaligus, tapi secara skala prioritas, yaitu mengutamakan kebutuhan yang harus didahulukan. Ya, yang kedua itu ada macam-macam kebutuhan. Yang pertama itu kebutuhan menurut tingkat intensitasnya, yang terdiri dari kebutuhan primer, adalah kebutuhan yang harus dipenuhi agar manusia dapat mempertahankan hidupnya. Supaya dapat hidup, manusia harus makan, minum, dan berpakaian. Selain itu, manusia juga memerlukan tempat tinggal atau rumah. Jadi kebutuhan primer juga disebut sebagai kebutuhan alamiah. Yang kedua, kebutuhan sekunder. Itu kebutuhan yang terjadi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Ada lagi kebutuhan tersier atau kebutuhan kemewahan. Jadi kebutuhan yang terjadi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Ya, yang berikut itu kebutuhan menurut sifat. Jadi kebutuhan menurut sifat ada dua. Yang pertama kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang berhubungan dengan jasmani. Misalnya makanan, minuman, pakaian, dan olahraga. Ada kebutuhan rohani, adalah kebutuhan yang merupakan upaya manusia untuk memenuhi kepuasan jiwa atau rohani seseorang. Misalkan rekreasi, mendengarkan musik, dan beribadah. Ada kebutuhan menurut subjek, terdiri atas dua. Yang pertama itu kebutuhan individu. Kebutuhan individu adalah kebutuhan yang dirasakan oleh seseorang dan pemenuhannya dapat dilakukan secara individu. Misalnya petani membutuhkan cangkul, siswa membutuhkan buku tulis, dan bolpoin. Yang berikut kebutuhan kelompok atau kolektif adalah kebutuhan yang dirasakan oleh kelompok orang secara bersamaan dan pemenuhannya dapat dilakukan secara bersama-sama. Misalnya jalan raya, rumah sakit, dan tempat rekreasi. Ada kebutuhan menurut waktu, ada kebutuhan sekarang. Kebutuhan sekarang itu kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi saat ini dan tidak boleh ditunda-tunda. Misalnya obat bagi orang sakit atau makan bagi orang yang lapar. Yang berikut kebutuhan yang akan datang, yaitu kebutuhan yang sifatnya tidak terdesak dan dapat ditunda sampai dengan waktu yang telah ditentukan. Kebutuhan ini berhubungan dengan persediaan atau persiapan untuk waktu yang akan datang, ya. Misalnya orang tua menabung untuk persiapan sekolah anaknya atau asuransi. Yang berikut ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Ada faktor pendidikan, pendapatan, perkembangan zaman, kondisi alam, adat istiadat, lingkungan, dan agama. Ya, ada macam-macam benda pemenuhan kebutuhan. Benda menurut cara mendapatkannya. Ada benda ekonomi, ada benda bebas, ada benda ilit. Ada benda menurut tujuan kegunaan, benda konsumsi, dan benda produksi. Benda menurut proses pembuatannya. Ada bahan mentah,
ada bahan setengah jadi, ada bahan siap dipakai. Ada benda menurut hubungan dengan benda lain, ada benda komplementer, ada benda substitusi, ada benda menurut segi jaminan, ada benda bergerak, dan benda tidak bergerak. Yang berikut, kegunaan alat pemenuhan kebutuhan. Ada kegunaan bentuk, kegunaan tempat, kegunaan milik. Ya, jadi ini materi menyangkut kelangkaan dan kebutuhan. Ya, anak-anak sekalian, tadi kalian sudah menyaksikan video. Setelah itu kalian sudah menyimak materi yang Ibu sudah tampilkan melalui PowerPoint. Ya, dari tampilan video dan PowerPoint tadi ada pertanyaan dari anak-anak? Ada Ibu dari saya. Iya, silakan. Elizabeth. Ya, mengapa manusia itu tidak puas dengan apa yang mereka miliki? Oke, sangat luar biasa. Ya, jadi manusia itu tidak pernah puas ya dengan apa yang dia miliki. Manusia itu mempunyai keinginan ya, keinginan yang sangat tinggi. Tadi sudah dijelaskan masalah kelangkaan dan kebutuhan, di mana manusia itu kebutuhannya tidak terbatas, sedangkan sumber daya alam itu terbatas karena manusia punya keinginan yang sangat tinggi. Manusia itu tidak pernah puas dengan apa yang ia miliki, sehingga materi itu dia menuntut kita untuk kita menyusun skala prioritas. Di mana menyusun skala prioritas itu kita menyusun kebutuhan utama, kebutuhan kedua, dan kebutuhan yang ketiga. Jadi kebutuhan utama itu kebutuhan yang mau tidak mau kita harus penuhi. Berarti kelangsungan kita akan terganggu. Kalau kebutuhan kedua dan ketiga itu pelengkap dari kebutuhan utama. Ya, Elizabeth, sudah bisa mengerti? Bisa Ibu, terima kasih atas penjelasannya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, oke, sekarang kita masuk pada diskusi ya. Ya, di sini Ibu membagi kalian dalam 2 kelompok. Dan 2 kelompok itu Ibu sudah bagikan soal ke grup kelompoknya masing-masing ya. Ya, jadi untuk soal diskusi menyangkut masalah kelangkaan dan kebutuhan. Jadi Ibu berikan waktu 5 menit untuk kalian mengerjakan soal-soal yang ada di WA grup kelompoknya masing-masing. Oke, silakan kerja dari sekarang. Sudah selesai kerja? Sudah Ibu. Kelompok 1, kelompok 2 sudah selesai? Sudah Ibu. Sudah Ibu. Oke, luar biasa ya. Kalau sudah, Ibu akan berikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1. Terima kasih atas kesempatan yang kami peroleh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Dari gambar 1 deskripsikan fenomena apa yang terjadi di masyarakat. Fenomena yang terjadi dalam gambar 1 adalah kelangkaan bahan bakar minyak yang sering terjadi di masyarakat. Oke, luar biasa ya. Silakan untuk soal yang kedua. Ibu. Ya, baik, soal yang kedua, faktor apa saja yang menyebabkan kelangkaan? Faktor yang menyebabkan kelangkaan yaitu ada beberapa. Yang pertama, perbedaan letak geografis. Letak geografis terjadi karena sumber daya alam yang tidak tersebar secara merata. Yang kedua, pertumbuhan penduduk. Menurut Thomas Robert Martinus, seorang ekonomi asal Inggris, menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk yang lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan produksi akan menyebabkan kelangkaan.
Yang ketiga, kemampuan produksi, faktor-faktor produksi, yaitu tenaga kerja, sumber daya alam, modal kewirausahaan. Yang keempat, perkembangan teknologi di negara maju. Perkembangan teknologi terbilang lebih cepat dibandingkan dengan negara berkembang. Hal ini berpengaruh terhadap terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Yang kelima, bencana alam. Bencana alam akan mempengaruhi jumlah sumber daya alam yang ada, sehingga mengganggu pemenuhan kebutuhan manusia. Terima kasih. Luar biasa jawabannya. Silakan soal yang ketiga. Oke, nomor ketiga. Dampak apa yang akan terjadi dalam gambar 1? Dampak dari kelangkaan adalah A. Kenaikan harga barang dan jasa. B. Pengangguran meningkat. C. Kriminalitas meningkat. D. Angka kemiskinan bertambah. Terima kasih. Luar biasa. Ya, soal berikut. Cara untuk mengatasi kelangkaan yaitu 1. Menyusun skala prioritas. 2. Menghemat sumber daya alam. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang keempat, mengolah sumber daya modal dengan tepat guna. Kesimpulan, benda pemuas kebutuhan yang diperoleh secara terbatas dan memerlukan perjuangan untuk mendapatkannya. Terima kasih. Oke, luar biasa dari kelompok 1. Ya, kita beri kesempatan kepada kelompok 2. Ada tanggapan dari hasil diskusi kelompok 1? Silakan. Kalau tidak ada, oke, Ibu sangat berikan apresiasi ya untuk kelompok 1 luar biasa. Mari jempol buat kelompok 1. Tunjukkan jempolnya untuk kelompok 1. Ayo. Ya. Kita masuk ke kelompok 2 ya. Silakan kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Kesempatan diberikan kepada kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Soal dari gambar 2 deskripsikan fenomena apa yang terjadi di masyarakat. Fenomena yang terjadi dalam gambar 2 adalah macam-macam kebutuhan manusia karena kebutuhan manusia tidaklah terbatas. Silakan soal yang berikut. Jelaskan pengertian kebutuhan dan skala prioritas. Satu kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan dalam kelangsungan hidup. 2. Skala prioritas adalah urutan kebutuhan manusia mulai dari yang kurang penting, sangat penting dan penting karena manusia mempunyai keinginan akan barang dan jasa yang sangat tinggi sehingga manusia perlu menyusun skala prioritas kebutuhan. Oke, luar biasa ya. Ya, soal yang ketiga. Sebutkan macam-macam kebutuhan serta contohnya. Macam-macam kebutuhan adalah 1. Kebutuhan menurut intensitas A. Kebutuhan primer. B. Kebutuhan sekunder. C. Kebutuhan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan utama untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia. Atau kebutuhan primer berkaitan erat dengan kebutuhan pokok seperti makan, minum, pakaian. B. Kebutuhan sekunder yaitu kebutuhan yang beroleh terpenuhi setelah kebutuhan primer. Contohnya perabot masak, lemari, sepatu, dan lain. C. Kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan mewah dan tertuju untuk orang-orang yang berpenghasilan tinggi. Contohnya perhiasan atau mobil mewah. 2.
kebutuhan menurut waktu, yaitu A. Kebutuhan sekarang, merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditunda lagi atau menempuhnya. Contohnya, sakit harus membutuhkan obat, ketika lapar harus makan, ketika harus minum. B. Kebutuhan akan datang adalah kebutuhan yang menempuhnya dilakukan di kemudian hari. Contohnya, ketiga, kebutuhan menurut sifat. Itu terdiri atas A, B. A. Kebutuhan jasmani yang dirasakan oleh fisik atau jasmani manusia seperti berolahraga, makan, mengonsumsi makanan dan minuman yang sehat. Kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani tidak dapat secara nyata sebab kebutuhan ini dirasakan secara batiniah yang akan menyebabkan perasaan gembira, lega, dan lain sebagainya. Contohnya adalah kasih sayang dari orang tua atau menjalankan ibadah reaksi. Yang keempat, kebutuhan menurut subjek. Kebutuhan yaitu A. Kebutuhan individu yang merupakan kepuasan pribadi, misalnya seorang pelajar membutuhkan seragam, buku, dan alat tulis. B. Kebutuhan sosial adalah kebutuhan yang bisa bermanfaat untuk kelompok atau orang banyak. Contohnya seperti rumah ibadah atau rumah sakit, jalan raya. Sekian dan terima kasih. Oke, luar biasa ya. Ya, kita lanjut ke soal yang berikut. Sebutkan faktor-faktor penyebab kebutuhan. Faktor penyebab kebutuhan adalah 1. Kondisi alam. Kondisi alam mengakibatkan perbedaan kebutuhan. Misalnya orang yang tinggal di daerah pegunungan membutuhkan pakaian yang tebal, sedangkan orang yang tinggal di daerah pesisir pantai karena panas mereka tidak membutuhkan pakaian tebal. Yang kedua, peradaban. 3. Agama. 4. Adat istiadat. Kesimpulan dari kelompok kami adalah sesuatu yang penting yang harus diperoleh manusia tanpa keterbatasan. Oke, luar biasa ya untuk kelompok 2 hasil diskusinya. Ya, kesempatan diberikan kepada kelompok 1. Kalau ada pertanyaan tanggapan diberikan kesempatan untuk hasil diskusi kelompok 2. Kalau tidak ada, mari kita berikan jempol untuk kelompok 2. Ayo, jempolnya diangkat. Ya, berikan jempol untuk kelompok 2. Oke, luar biasa. Hasil diskusi dari kelompok 1, kelompok 2 dengan materi yang tadi Ibu tampilkan lewat video, lewat PowerPoint. Ibu berikan apresiasi yang sangat luar biasa. Ya, oke anak-anak sekalian, tadi kalian sudah diskusi tentang kelangkaan dan kebutuhan. Anak-anak, kelangkaan adalah kondisi di mana manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Jadi Ibu menjelaskan sedikit materi diskusi kalian menyangkut kelangkaan dan kebutuhan. Ya, dengan sumber daya yang terbatas, di mana kita harus punya cara ya, cara untuk mengatasi masalah tersebut. Sepertinya kita menyusun skala prioritas, menghemat penggunaan sumber daya alam, dan kita harus mengelola sumber daya dengan baik. Jadi ini beberapa cara untuk mengatasi kelangkaan. Karena di mana kelangkaan itu dampaknya sangat fatal bagi kita. Misalkan kenaikan harga barang, karena di mana masalahkan kenaikan harga barang itu sangat menonjol dalam kehidupan kita sehari-hari ya.
Ya, anak-anak sekalian, kebutuhan kita sebagai manusia tidaklah terbatas. Nah, di sini ada biaya peluang. Biaya peluang ya. Jadi biaya peluang itu merupakan sebuah teori tentang pilihan perilaku ekonomi dengan jumlah uang tertentu. Ya, jadi menyangkut biaya peluang, Ibu kasih salah satu contoh ya. Ya, misalkan Elizabeth memiliki uang sebesar 2 juta. Serta Elizabeth memiliki kesempatan untuk bertamasya ke Bali atau membeli TV. Di situ ada 2 pilihan. Ada 2 pilihan alternatif yang harus Elizabeth pilih. Nah, jika Elizabeth memilih untuk membeli TV, maka Elizabeth kehilangan kesempatan untuk menikmati keindahan Bali. Jadi, itulah yang disebut dengan biaya peluang. Ya, anak-anak, menyangkut biaya peluang, kita harus memilih suatu alternatif pilihan. Mana yang penting untuk anak-anak ya. Ya, walaupun anak-anak harus mengorbankan hal-hal lain yang sangat menyenangkan. Tetapi pilihan anak-anak itu harus menguntungkan anak-anak sendiri. Misalkan tadi Elizabeth, dia memilih beli TV, karena TV-nya dia akan nonton selama-lamanya. Tetapi kalau dia memilih rekreasi ke Bali, hanya sekejap, setelah pulang selesai. Berarti itu pilihan atau alternatif pilihan yang sangat bagus. Oke, anak-anak, kalian sudah diskusi tadi, ada pengertian kebutuhan, skala prioritas, macam-macam kebutuhan. Nah, di situ ada kebutuhan menurut intensitas, subjek, sifat, dan waktu. Terus ada beberapa faktor penyebab adanya kebutuhan. Ya, jadi anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari, kalian sebagai seorang pelajar, tentulah kalian harus menyusun skala prioritas. Jadi kebutuhan kalian dengan baik. Mulai dari kebutuhan utama kalian, atau yang disebut dengan kebutuhan pokok kalian sebagai seorang pelajar. Oke, anak-anak, dari penjelasan Ibu ada pertanyaan? Sudah paham semuanya? Paham, Ibu. Kurang keras, paham? Paham, Ibu. Oke. Ya, jadi penjelasan Ibu untuk materi kita sampai di sini. Kita akan masuk dalam kegiatan. Ibu ada beberapa sih. Jadi pertanyaan refleksi ini menyangkut diskusi tadi ya. Kelompok 2. Jadi ini ada beberapa pertanyaan lisan dari Ibu untuk bagaimana mengulas kembali materi diskusi kalian. Ya, yang pertama itu apa yang dimaksud dengan kelangkaan? Oke, siapa? Saya, Ibu. Oke, silakan Peter. Kelangkaan adalah kondisi di mana manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Oke, luar biasa. Kita berikan jempol buat Peter. Ayo, jempolnya diangkat. Ya, luar biasa. Ya, sekarang pertanyaan yang berikut. Ada berapa kebutuhan menurut intensitas? Saya, Ibu. Oke, silakan Darius. Terdapat 3 kebutuhan intensitas, yaitu terdiri atas kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Oke, luar biasa. Berikan jempol. Ayo, jempolnya diberikan kepada Darius. Luar biasa. Ya. Soal yang berikut. Sebutkan salah satu faktor kelangkaan. Salah satu faktor kelangkaan. Saya, Ibu. Elizabeth. Ya, salah satu faktor penyebab kelangkaan yaitu perbedaan letak geografis. Oke, luar biasa.
Kita berikan jempol untuk Elizabeth, jempolnya. Menuju ke Elizabeth ya, luar biasa. Yang berikut, sebut dampak dari kelangkaan. Ayo, siapa yang bisa? Saya, Ibu. Oke, silakan. Tamar. Sebutkan dampak dan kelangkaan. 1. Kenaikan barang dan jasa. 2. Pengangguran meningkat. 3. Kriminalitas meningkat. 4. Angka kemiskinan bertambah. Terima kasih. Oke, luar biasa, Fitri. Kita berikan jempol untuk Fitri. Jempolnya mana? Oke, sekarang soal yang berikut. Apakah yang kalian ketahui tentang kebutuhan? Siapa yang tahu? Saya, Ibu. Oke, silakan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan demi kelangsungan hidup. Diberikan kepada Samuel. Oke, luar biasa kalian hari ini ya. Walaupun dalam pembelajaran daring, tetapi kalian sangat aktif. Dan kalian paham dengan apa yang Ibu sampaikan ya. Oke, anak-anak, luar biasa sekali. Ibu akan kasih kesempatan untuk 2 orang dari masing-masing kelompok untuk menyampaikan kesimpulan dari materi kita hari ini. Kesimpulannya dari hasil diskusi. Silakan kelompok 1. Ya, baik. Kesimpulannya yaitu ketidakseimbangan antara kebutuhan yang tidak terbatas dan alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Terima kasih. Oke, luar biasa, yaitu kesimpulan dari materi kelangkaan. Ya, kesimpulan dari materi menyangkut kebutuhan. Silakan kelompok 2. Saya, Ibu. Oke, silakan. Kesimpulan dari kelompok kami adalah sesuatu yang penting yang harus diperoleh manusia tanpa keterbatasan. Terima kasih, Ibu. Oke, luar biasa ya. Itu kesimpulan dari hasil diskusi kalian ya. Ibu berikan apresiasi kepada kalian 2 kelompok ya. Luar biasa sekali. Oke. Anak-anak, pembelajaran kita hari ini, Ibu akan menyimpulkan. Di akhir dari materi, Ibu akan menyimpulkan materi kita hari ini. Yaitu, di mana kelangkaan benda pemuas kebutuhan yang diperoleh secara terbatas dan memerlukan perjuangan untuk mendapatkan. Sedangkan kebutuhan, sesuatu yang penting yang harus diperoleh manusia terbatas. Ya, itu kesimpulannya. Ada pertanyaan anak-anak? Tidak. Oke, kalau tidak ada, terima kasih banyak untuk pertemuan hari ini. Kalian sangat luar biasa ya. Walaupun pembelajaran daring, tetapi kalian menghargai Ibu. Untuk itu harapan Ibu, masa depan ada di tangan kalian ya. Jadi kalian jangan pernah berhenti belajar sampai kalian merasa bangga dengan hasil belajar kalian. Oke anak-anak sekalian, untuk materi berkelanjutan yang untuk kalian harus banyak belajar, baik di sekolah, di rumah, bisa lewat jaringan internet, bisa lewat buku sumber. Kalian jangan ketinggalan materi, baik pelajaran ekonomi dan pelajaran lain. Ya, anak-anak sekalian, di masa pandemi ini harapan Ibu juga kalian harus jaga kesehatan, kalian harus menerapkan 3M supaya kalian tetap semangat untuk mengikuti pertemuan berikut. Ingat, dan hasil diskusinya dikumpulkan lewat grup WA ya, supaya Ibu bisa periksa nanti. Oke, anak-anak sekalian,
pertemuan berikut tentang sistem ekonomi. Ya, jadi di akhir pertemuan kita hari ini, Ibu minta salah satu siswa membawakan doa untuk menutup kegiatan kita hari ini. Baik teman-teman dan ibu guru semuanya, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, mari kita berdoa. Tetap semangat, selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas kalian hari ini. Dadah. Ah, Hai, Bu. Dadah. Hai, Bu.